Drop it. Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sebelumnya kita absen dulu. Oh, sebelum absen kita bisa berdoa dulu. Bisa memimpin doa. Ini pada kemana ya? Ini yang coba tuh. Sudah, Bu. Pimpin doa. Atau bisa aja pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sudah mau berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Untuk yang pertama, TK Alfa. TK Alfa, apakah kami mendengar? Sepertinya tidak ada siap. TK Alfa, kamu covering aja ya. Untuk yang selanjutnya dulu, Ferlania. Hadir, Bu. Yang ketiga, Isa mana Isa? Hadir, Bu. Untuk mereka kok diam saja lupa ya? Hadir, Bu. Ya. Kita mulai pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita belajar tentang konfigurasi BIOS. Ada yang sudah tahu tentang BIOS? Belum. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. BIOS, Basic Input Output System, merupakan sebuah program software antarmuka dan rendah yang berfungsi mengendalikan atau mengontrol keras yang terpasang pada komputer. BIOS bersifat read-only memory. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras seperti keyboard. Karena kedekatannya dengan perangkat keras, BIOS umumnya dibuat dengan menggunakan bahasa rakitan yang digunakan oleh mesin yang bersangkutan. Untuk fungsi BIOS sendiri, yang pertama adalah inisialisasi atau penyalaan, serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan Power on Self-Test atau POST. Yang kedua, memuat dan menjalankan sistem operasi. Yang ketiga, ada mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, yaitu tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Yang keempat itu membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service.
Ada 3 macam BIOS di sini ya. Yang pertama adalah AMI atau American Megatrends Incorporated. Yang kedua ada Phoenix World BIOS. Di sini sudah ada perbedaannya ya. Yang AMI seperti ini, yang Phoenix seperti ini. Menu-menunya nanti juga beda. Tampilannya maksudnya. Terus yang ketiga ada OEM, Original Equipment Manufacturer. Biasanya digunakan oleh komputer, HP atau compact, IMB, atau Lenovo, atau Dell. Seperti ini gambarnya. Bisa dilihat. Terus ada komponen BIOS, baterai CMOS. Apakah kalian sudah mengetahui baterai CMOS seperti apa? Apakah, halo? Pada kemana ya? Halo, halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah kalian mengetahui baterai CMOS? Sudah mengenal atau melihatnya? Belum, Bu. Gimana, Bu? Nggak dengar, Bu. Ini PTT-nya itu tampil nggak ya? Tampil. Sepertinya sinyalnya Sinyalnya kurang mendukung, Bu. ya. Ya sudah. Baterai CMOS itu yang berbentuk bundar tapi agak tebal seperti koin gitu ya. Yang berfungsi untuk menyimpan konfigurasi. Ada tanggal, waktu, jam, setting booting. Di dalam room BIOS terdapat PROM, EEPROM, EEPROM, program BIOS setup sebagai dasar, dan driver sebagai penghubung, dan program bootstrapper utama sebagai proses. Ini ada alur kerja BIOS. Yang pertama ada booting room. Setelah booting room, chipset. Chipset itu yang berbentuk kotak. Seperti lempengan kotak. Kayak itu, tadi apa? Chip kayak baterai CMOS, tapi dia kotak yang tertempel di motherboard. Terus yang ketiga kompres, yang keempat memori utama, yang kelima eksekusi, yang keenam ada power on self test. Untuk menjalankan BIOS tersebut bisa untuk menekan tombol pada keyboard Del atau F2 untuk di laptop saat komputer dinyalakan. Nanti setelah pelajaran selesai, kalian bisa mempraktekannya ya. Terus selanjutnya ada beberapa cara untuk masuk ke setup BIOS. Di antaranya yang AMI BIOS untuk menekan Del. Untuk Word BIOS tekan Ctrl 1 plus ALT plus E, SC, ESC, Del. Untuk yang fonemik bisa dibaca sendiri. Untuk pengamanan BIOS, kita harus memberi password pada BIOS. Nah, tujuannya untuk mencegah dirubahnya konfigurasi pada BIOS dan untuk mencegah sistem booting. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya untuk memberi password pada BIOS. Nanti bisa dicoba-coba setelah pelajaran selesai. Untuk Phoenix BIOS Setup. Dalam BIOS ini terdapat beberapa menu utama yang digunakan, yaitu ada yang pertama, ada main menu. Nah, di sini tadi ada main menu di sini ada system time, system date, dan untuk mengetahui sistem memorinya, ini di sini sudah ada semuanya ya. Untuk yang kedua, advance menu.
Yang ketiga security menu, dan yang keempat power menu, yang kelima boot menu, dan yang keenam adalah exit menu, bisa keluar. Di mana masing-masing menu tersebut mempunyai fungsi tertentu dan akan dijabarkan kemudian. Dalam BIOS, kita tidak dapat menggunakan mouse, jadi kita menggunakan keyboard untuk mengaplikasikannya atau menyetingnya. Adapun fungsi dari papan tombol digunakan dalam BIOS, antara lain yang pertama adalah F1 untuk help, dan ESC untuk exit, tanda panah atas bawah itu untuk select item, dan tanda panah kiri kanan select menu, tanda plus min untuk untuk change value, dan enter select sub menu, dan F9 adalah setup default, dan F10 adalah save atau keluar. Nah, di sini kita akan main kuis. Halo Reka. Iya, Bu. Reka, Iza, sama Verlania. Mari kita Gimana, Bu? kita main kuis. Mana ya kuisku ya? Iza nggak bisa main ya, Bu. Kenapa Iza? Sinyalnya nggak mendukung, Bu. Yang bisa aja ya. Iya. Yuk, kita yang bisa aja. Siapa yang bisa? Reka bisa? Bisa, Reka? Bu. Bisa, Bu. Ya. Ini Verlania bisa enggak? Bisa. Pakai ini. Ini. Bentar ya. Kita pergi ke www.kahoot.it. Nah ini PIN-nya masukin. PIN-nya masukin. Apakah Reka sudah masuk? Reka? Sudah, Bu. Ya. PIN-nya 186 7030. Untuk Iza bisa pinjem HP atau laptop, Iza? Halo Iza. Iya, Bu. Bisa pinjem laptop atau HP, Iza? Kita tunggu ya. Ini. Bentar.
Ada yang salah. Next. Verlannya gimana ini? Masih salah ya? Harus belajar lagi nanti ya. Iya, Bu. Ngantuk mungkin, Bu. Soal yang ketiga. Pengaturan booting pertama kali dalam instalasi Windows 8 diatur di Wah. Benar semua ya. Kita next. Soal yang keempat. Pertama kali instalasi Windows 8. Ayo. Wah, benar 2. Benar 2. Isa masih memimpin. Kita next lagi. License agreement pada instalasi Windows 8 berfungsi. Kita next. Apakah Isa masih memimpin? Masih. Untuk keluar BIOS tanpa menggunakan tombol tombol ESC. Siapa ini yang salah ya? Verlania sepertinya ya. Isa masih memimpin. Ayo Reka. Soal yang ketujuh. Konfigurasi BIOS dapat dilakukan dengan benar. Siapa ini yang benar ya? Mari kita lihat. Wah. Oh, Verlania. Wah, bagus sekali. Soal yang ke-8. Fungsi Windows Update dapat dimatikan melalui fungsi Windows Update dapat dimatikan melalui. Wah, benar semua. Sepertinya kesini tambah mantap ya. Kita next lagi. Masih ada beberapa soal. Cara untuk mempercepat kinerja komputer dilakukan dengan menghentikan layanan Windows yang tidak digunakan, menambah game, mengurangi ancaman kerusakan game, memasang kipas tambahan. Wah, benar. Wah, mantap. Kita next. Di bawah ini yang dapat disetting melalui sistem BIOS. Ini ada 15 soal ya. Kurang 5 soal lagi. Siapa ini yang salah? Siapa ini? Kita next lagi aja. Waktunya mau selesai. Sistem operasi adalah
Ini kok tidak, yang satu kemana nggak menjawab ini? Siapa ini yang tidak menjawab? Ferlania kenapa ini? Gimana dia? Kita lanjut soal ke-12. 3 soal lagi. Throughput dalam sistem operasi berarti dapat dijalankan lebih dari satu komputer. Nilainya tidak menambah. Oke, yang soal ke-13 di bawah ini tidak termasuk administrasi yang tertera di control panel. Next. Ferlania tidak menambah poinnya ya. Nanti belajar lagi. Di bawah ini yang tidak termasuk perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak aplikasi. Ini salah semua. Kita next lagi. Soal yang terakhir. Untuk mematikan program, pilih nama program yang akan dimatikan. Lalu tekan tombol. Wah, benar. Benar semua. Nah, Ferlania juara ketiga dan juara keduanya adalah Reka dan yang pertama adalah Isa. Untuk Ferlania bisa belajar lagi. Belajar yang lain lagi. Oke. Waktunya sudah selesai. Kita akhiri perkuliahan ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.